Good afternoon, everyone. Good to be here in the presence of God. And we are going to start right away. We invite you to stand. The opening verse is taken from the book of 1 Timothy chapter 6, verse 12. I read in Indonesian first and then in English. Ayat pembukaan kita dari 1 Timotius 6 ayat 12. Berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen, supaya engkau merebut hadiah hidup sejati dan kekal. Sebab untuk itulah Allah memanggil engkau pada waktu engkau mengakui di hadapan banyak orang bahwa engkau percaya kepada Kristus. Dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kemudian in English. Fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have declared so well before many witnesses. Pertolongan kepada kita di dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi yang kasih setianya selama-lamanya. Our help in this service is in the name of God the Father, that forever faithful, creator of heaven who is forever faithful, never forsake the work of his hand. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Shalom, everybody. Shalom. How's everybody doing? That's good. I feel like we haven't done this in a long time where we're just singing in English. So I hope everybody can follow along. But now that we're all studying, let's just all have a good time and praise and worship God together. Silence is the enemy.
Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami berkumpul di tempat ini untuk memuji, untuk memuliakan, untuk menyembah dan mendengarkan isi hati-Mu. Berkati seluruh ibadah hari ini, menjadi berkat bagi tiap kami yang hadir di tempat ini. Urapi kami satu persatu. Biarlah firman-Mu yang sederhana boleh menjadi rema bagi tiap yang mendengar dan juga untuk hamba-Mu. Tutup bungkus kelemahan hamba-Mu dengan darah-Mu yang kudus. Kuduskan Tuhan bibir dan lidah hamba, agar tidak satu pun ada yang boleh tercuri oleh kuasa iblis. Kami siap mendengar firman-Mu ya Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur sore hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Kami percaya, saya percaya, Ibu Bapak semua dalam keadaan yang baik. Amin. Tema renungan pada sore hari ini untuk kita bersama adalah pelajaran yang berharga dari pengalaman Elia. Ada pepatah bilang, experience is the best teacher. Pengalaman kita adalah guru yang baik. Tapi kalau pengalaman itu buruk, seringkali kita jadi rugi dulu. Lebih baik pengalaman orang lain menjadi guru yang baik buat kita. Amin. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu, ada 450 nabi Baal dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, maksudnya Elia, meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar atau pohon rotem. Kemudian Elia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia tentu mengalami kelelahan fisik atau kelelahan jasmani. Saudara bisa bayangkan, habis perang lawan 450 nabi Baal dengan pedang. Bayangkan bagaimana lelahnya Nabi Elia. Sesudah itu dia melakukan apa? Lari ketika
dia digertak oleh Isabel lewat seorang suruhan. Elia lari selama seharian. Tidak mungkin orang takut itu terus jalannya leha-leha gitu, santai aja lah gitu. Nggak mungkin, dia pasti sambil jalan lari. Kalau capek jalan, nggak mungkin kalau capek diem aja. Kalau capek jalan sebentar, lari lagi. Jadi praktis seharian dia lari. Betapa capeknya Elia pada waktu itu. Habis perang, bergumul, membunuhin 450 Nabi Baal, lalu lari. Ibu bapak sekalian, Elia pun adalah seorang manusia, sama seperti kita, bisa capek. Amin. Saudara juga bisa capek. Bisa capek kalau bekerja seperti itu. Nah, kelelahan fisik atau kelelahan jasmaniah itu kira-kira sumbernya apa saja? Yang pertama, kalau kita beraktivitas terlalu berat dan terlalu lama, ya, kerjanya itu misalnya ngangkatin batu, itu kan berat, ya. Lalu lama dari pagi sampai malam, itu membuat tubuh kita capek. Amin. Lalu selain itu juga kalau kita kurang istirahat, ya, pasti ibu bapak punya pengalaman sehari-hari. Suatu ketika kurang istirahat, kerja kurang istirahat, udah datang lagi urusan lagi, nah, nggak sempat istirahat, kerja lagi. Tubuh kita menjadi lelah. Kalau kita juga kurang tidur, tidurnya baru 2 jam, harus bangun lagi, harus melakukan tugas. Baru mau tidur, datanglah urusan yang lain, non-stop. Pasti saudara pernah merasakan betapa rasa yang penat atau capek ketika semua itu datang bertubi-tubi. Lalu ditambah lagi, kalau badan kita kurang sehat, kalau kita fit, mungkin seminggu begitu nggak apa-apa. Tapi kalau badan kita kurang fit, 2 hari aja kita langsung parah. Ya. Ditambah lagi kalau kita nggak sempat makan cukup, kurang energi, ya, kurang nutrisi, maka kelelahan fisik, kelelahan jasmani itu bisa terjadi bagi kita semua. Oke? Sama juga apa yang dialami Elia. Nah, bagaimana kalau kita mengalami kelelahan fisik, bagaimana cara mengatasinya? Kita pasti sudah punya pengalaman, ya. Yang pertama tentu kita harus beristirahat. Jangan bilang, aduh saya nggak punya waktu untuk istirahat. Ini capek, ini urusan nggak berhenti-berhenti. Ya kalau dipaksakan ya akibatnya bahaya. Ya. Teman saya sepelayanan, beda usia 12 tahun. Tiba-tiba jantungnya berhenti. Ya. Karena kurang istirahat, memaksakan ngambil S2, kuliah lagi, begadang, masih urusan pekerjaan di rumah, pekerjaan di kantor, masih urusan pelayanan. Jadi keluarnya saya sampai nggak punya waktu, Pak. Ada pekerjaan yang saya ingin bagikan, nggak bisa, Pak. Non-stop, saya kurang tidur, Pak. Nah, kita harus punya cara untuk mengatasi kelelahan jasmani apabila kita berpotensi mengalami kelelahan jasmani itu. Jangan memaksakan diri. Oh nggak apa-apa, doa aja, lakukan semua, capek nggak apa-apa, kurang tidur nggak apa-apa, nggak sempat makan nggak apa-apa, doa aja. Nggak bisa begitu. Kita juga harus tahu bagaimana menjaga diri kita agar kita bisa mengatasi kelelahan jasmaniah kita. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat ke-5 dan ke-8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu.
Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi bersih air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula, artinya tidur lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Nggak cukup, makanan yang dimakan pertama itu nggak cukup, karena akan ada pekerjaan yang harus dia lakukan yang membutuhkan energi. Maka bangunlah ia atau Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nabi Elia beristirahat sampai 2 kali, makan sampai 2 kali. Ini benar bahwa Allah mengirim makanan, mengutus malaikat untuk menolong Elia. Makanan dan minuman itu memberikan kekuatan bagi dia sehingga dia mampu berjalan 40 hari 40 malam. Ini tidak hal yang ringan, ini sesuatu yang berat. Elia mematuhi. Elia istirahat, Elia makan, Elia minum secara cukup. Hal yang kedua, kalau kita pelajarin dari perikop ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Elia pun mengalami kelelahan jiwa atau kelelahan psikologis. Ketika Elia diancam oleh Isabel lewat seorang suruhan, Elia takut. Buktinya apa bahwa Elia takut? Buktinya bahwa Elia langsung segera bertindak untuk lari. Elia panik ketika mendapat ancaman itu. Elia tidak lagi rasional. Dia bisa berperang melawan 450 Nabi Baal dan dia memenangi. Tapi cuma diomongin begitu seorang suruhan yang mengatasnamakan Isabel, ketakutan. Nggak rasional lagi. Banyak mendapat info, tidak ada jeleknya sepanjang kita bisa menyaring, membuang yang hoax itu, yang nggak masuk akal itu jangan dimasukkan hati dan pikiran. Hati-hati membaca berita yang ada di medsos. Kita bisa jadi orang yang paranoid. Bukain medsos, pagi-pagi buka. Bukannya firman Tuhan yang dibaca. Medsos dulu. Isinya apa? Ancaman. Ya. Kita bisa gentar mendengar, membaca informasi mengenai COVID varian baru. Ini varian mulai menyerang daerah sini. Karena sekali lewat aja cuma berapa detik bisa ketularan. Waduh, kita jadi paranoid. Ketakutan dulu. Kita tidak rasional lagi. Kita mendengar informasi tentang makanan-makanan yang berbahaya. Kita jadi takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Lama-lama nggak makan karena ketakutan. Kita harus bisa menyaring informasi. Jangan kita
banyak menggunakan perasaan, tapi kita harus menggunakan pikiran kita. Elia ke bawah perasaannya, diancam ketakutan. Waduh, gemetar. Nggak tahu dia apa yang dia waktu itu dia bawa. Rasanya mungkin nggak bawa apa-apa. Buktinya pelayannya atau pembantunya ditinggal di tengah jalan. Saudara punya suami, ada masalah, saudara dibawa pergi, saudara ditinggal, suami saudara pergi jauh. Kenapa ditinggal saya sendirian? Ataukah saudara staf diajak bos pergi, menghadapi masalah, saudara ditinggal sendiri, dia ngajar sendiri, nggak rasional lagi. Bukankah kita seringkali menjadi tidak rasional, ketakutan, gemetar, mendengar informasi yang baru, mendengar fakta-fakta yang baru yang ada di depan kita. 10 tahun yang lalu saya diputus, ada benjolan di liver, ukurannya 7 cm diameternya. Kaget nggak? Ya kaget pasti. Panik ya nggak? Ya panik, tapi berapa detik aja, jangan lama-lama. Langsung kita ingat Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah, akulah Tuhan. Amin. Ketika saudara menghadapi masalah, kaget sedikit, oke lah, manusia masih darah dan daging. Dengar berita keluarga terdekat parah, pasti kaget. Tapi jangan lama-lama, jangan langsung ngacir. Amin. Langsung datang kepada Tuhan. Tuhan tolong. Karena dialah Allah kita, dialah Tuhan kita. Singkat kata, 6 tahun yang lalu saya operasi besar, livernya dibuang setengah, mungkin lebih sedikit. Sakit nggak? Kalau bilang enggak ya nggak masuk akal ya. Sakit, tapi lewat rasa sakit itu saya bilang sama Ibu Jin, kita bisa merasakan betapa kasih Tuhan untuk kita. Amin. Jangan terus cengeng, sakit lalu teriak-teriak, Tuhan di manakah Engkau? Bukankah saya melayani pekerjaanmu? Saya sudah melakukan banyak pekerjaan. Kok Tuhan tinggalkan aku? Kenapa Tuhan hukum aku? Banyak bertanya, frustrasi sendiri, nggak nolong. Sakitnya tetap aja sakit. Lebih baik, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bisa merasakan kasih-Mu itu besarnya seperti apa. Ajaib. Ketika tangan Tuhan dipaku, itu tempat syarafin. Sakitnya bukan main. Jadi ketika saya dioperasi, cepat-cepat itu. Ditanya, adik-adik saya kalau nengok, Covid, sakit nggak? Ya, mau dijawab juga percuma, pasti sakit loh. Oh cepat-cepat. Selesai operasi 13 jam, paru-paru tergenang air. Jadi harus dikeluarkan. Kalau dikeluarkan itu harus batuk, gitu. Setiap kali keluar itu dahaknya keluar banyak. Pada waktu batuk, gimana rasanya yang bekas beton? Sakit. Makanya dikasih handuk yang tebal, disuruh pegang begini. Jadi kalau batuk tuh harus pegangan begini, supaya jangan jebol. Suatu ketika saya mengantar seorang yang mau periksa dokter, tapi nggak bisa karena ramai sekali, antrenya panjang. Boleh nggak mengaku saya saudara yang bapak? Boleh, kan memang saudara dari dari Adam. Saudara juga saudara saya. Amin. Saudara, dalam Tuhan kita bersaudara. Saya antar. Ternyata dia terima, dia waduh antusias dokternya. Nanti saya urusin begitu. Dia pun senang hati, orang Singapura, warga negara Singapura. Saya senang.
Saya lupa, batuk nggak pegang ini. Oh iya, saya batuk pecah ini. Oh, baju hijau jadi hitam. Begini. Istri saya lihat, Vin, itu apa itu? Kok hitam? Oh, saya pegang, basah. Basah semua. Langsung saya masuk kamar operasi lagi, dijahit lagi. Ini pengalaman. Sekedar kita mengingat betapa bahwa manusia itu tidak lepas daripada masalah yang harus dihadapi. Amin. Itu kenyataan hidup. Sudah sembuh, pulang, periksa sedikit. Setengah tahun kemudian, singkat kata, saya memeriksakan istri foto MRI otak. Kalau jalan suka nabrak-nabrak, kalau ngambil barang tiba-tiba bisa kasar. Lalu matanya mulai berat. Ternyata setelah di MRI, saya buka hasilnya, karena saya bisa baca. Ya, yang ada di liver saya segini, ada di otaknya dia. Panik nggak? Panik. Jangan heran, Elia juga manusia, panik, takut. Saya juga takut, panik. Tapi jangan lama-lama, 1 menit aja lah. Kalau panik itu berkepanjangan, bahaya. Saudara akan terancam. Saudara akan terintimidasi. Amin. Jangan lama-lama, cepat kembali. Ada Pak Fim? Saya nggak bisa bohong. Karena udah di depan begini, saya bilang, ini loh, kok begini? Dia juga bisa baca, karena dia suka membaca punya saya. Dia pegang, ada di saya ya? Begitu. Bukan pindah saudara. Dipotong pindah enggak. Dulu ada di sini, kurang. Ini ada di atas kepala. Kita cepat, yuk duduk dulu. Karena saya nganter di Pondok Indah, perjalanan jauh. Dalam keadaan yang tergoncang, kita harus segera ingat kepada Tuhan. Kita duduk, kita berdoa. Udah tenang, pulang. Saya turun. Grogi enggak? Ya ada groginya, tapi kita sudah ada pegangan kepada siapa kita datang lebih dahulu. Jangan pikir bahwa kita dengan kepintaran kita, dengan kehebatan kita bisa andalkan dokter yang hebat. Nomor 1, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong kasih kekuatan, mampukan berpikir jernih. Saya percaya tiap orang punya masalahnya masing-masing. Amin. Ketika masalah itu datang, mungkin itu membuat saudara shock, membuat saudara panik. Maka jangan heran Elia juga panik. Walaupun Elia nabi, tapi Elia adalah manusia sama seperti kita. Karena panik, shock, ketakutan berlebih, membuat Elia mengalami kelelahan jiwa, kelelahan psikologis. Kita bisa mengalami kelelahan psikologis sebagai manusia. Ciri-cirinya, mari kita lihat. 1, sensitif. Ya, kalau pasangan kita mulai apa-apa mudah tersinggung, sensitif. Perhatikan, salah satu gejala kelelahan psikologis adalah sensitif. Yang kedua, banyak mengeluh. Apa sedikit mengeluh, ini sedikit mengeluh. Di zaman pandemi COVID ini, banyak orang mengalami kelelahan psikologis. Ada yang mengungkapkan dalam bentuk cabin syndrome. Pernah dengar? Pernah ya? Belum pernah? Nanti saya kirimi. Ya. Karena nggak pernah keluar, takut keluar. Jadi stres, takut. Ini meninggal. Panik gitu. Jadi sembunyi.
Sembunyi pun bukan aman gitu, enggak. Sembunyi sambil ketakutan. Ya. Mereka bukan orang biasa, bukan orang percaya. Orang-orang percaya, bahkan majelis, bahkan siapa aja banyak. Bahkan ada hamba Tuhan, istri hamba Tuhan yang sampai depresi karena harus menghadapi pandemi COVID ini. Mendengar jemaatnya ini, majelis ini meninggal, ini meninggal. Stres berat. Terpaksa harus pergi ke psikolog, ke psikiater untuk menolong. Nah, ciri yang lain selain banyak mengeluh, mudah putus asa. Usaha sedikit, nggak bisa, putus asa, nggak ulet lagi, mudah putus asa. Biasanya tekun. Begitu ada pandemi COVID, ada masalah sedikit, putus asa. Gejala, ya, putus asa. Panik, dengar berita sedikit, wah, udah jadi mukanya merah, tekanan darah naik, ya. Ini ciri-ciri kelelahan psikologis, lalu ketakutan. Saya punya teman pelayanan di Bandung sampai saat ini, betul-betul takut, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah. Kalau dia beli makanan taruh di luar, bungkusnya nanti disemproti sama air dari jauh. Baru nanti dia pakai gunting dibuka, masuk lagi. Seorang wanita ketakutan berlebih. Ketika kakaknya meninggal karena kena COVID, masa nggak didatangi? Terpaksa dia datang pakai itu loh, seperti astronot itu. Ya, jalannya. Ya, semua orang biasa-biasa aja, dia tidak biasa karena ketakutan. Belakangan saya dengar dia banyak sakit ini, sakit itu, sakit alergi, sakit ini, karena stres, terlalu banyak takut, ya. Kelelahan psikologis. Yang terakhir, loyo, nggak bergairah, ya, tidak punya semangat. Diajak apa-apa, oh, udahlah, apa, enggak mau lah, kamu aja lah, saya nggak usah lah, ya. Pelajari dengan hati-hati gejala-gejala ini, ciri-ciri kecelakaan. Kenapa? Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ini semuanya berhubungan satu dengan yang lain. Tubuh kita sakit, jiwa kita juga bisa sakit. Jiwa kita sakit, tubuh kita bisa sakit. Kalau dua-dua sakit, Elia mengalami itu. Dalam waktu singkat, tubuhnya lemah, jiwanya juga lemah. Akibatnya apa? Rohnya terganggu. Ada korelasi yang kuat antara tubuh, jiwa, dan roh. Kita bisa baca nanti di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ada lagunya, supaya enggak susah menghafal. Lewat lagu, ya. Saya kira cuma di sini pasti sering menyanyikan. Ya Allah, damai sejahtera. Pernah dinyanyikan di sini? Enggak pernah. Pernah nggak dinyanyikan? Ya Allah, damai sejahtera. Nggak, waktu itu cuma tanya. Okay. Pernah nggak dinyanyikan? Oh, belum? Oh, belum ya? Oke. Sayang, kalau saya tahu gitu, saya nyanyikan di sini. Ya. Kelelahan fisik dan kelelahan psikologis yang dialami oleh Nabi Elia mengakibatkan kelelahan rohani dan kelelahan spiritual, sehingga Elia minta apa? Minta mati, ya, minta mati.
Udahlah, cukup di sini saja, ambil nyawaku, gitu ya. Karena udah nggak sanggup begitu rasanya. Ini bahaya. Kelelahan tubuh, kelelahan psikologis, dibiarkan akibatnya terjadi kelelahan jiwa. Mari kita lihat, supaya kita belajar dari pengalaman Elia. Ciri-ciri kelelahan spiritual. Kita kehilangan gairah untuk berdoa lagi. Loh, doa untuk apa? Kemarin saya doa, kok malah bukan sembuh, malah meninggal. Loh, buat apa saya doa? Saya doa melamar kerjaan bukan diterima, malah ditolak. Buat apa? Saya ada masalah, saya doa minggu lalu, tiap hari sampai puasa juga, ternyata nggak ada hasil. Lalu buat apa doa? Udahlah, nggak usah doa. Kalau memang Tuhan mau tolong, ya tolong aja lah. Ya, begitu ya. Kehilangan gairah untuk berdoa, memuji Tuhan. Nggak ada lagi pagi hari ini. Aku datang padamu ya Bapa dengan hati yang penuh sukacita. Nggak ada lagi. Nggak ada pujian untuk Tuhan. Kan sekarang zaman pandemi COVID, ya kita jangan banyak buka mulut lah, tutup aja, gitu ya. Udah, kelelahan jiwa. Tidak ada lagi gairah untuk menyembah Tuhan. Membaca firman Tuhan, udah nggak ada lagi. Kalau itu terjadi pada diri kita, hati-hati, kita berarti mengalami kelelahan rohani. Udah nggak ngapain ibadah lah, percuma nanti malah kena COVID. Di rumah online, ya nggak usah lah, nggak semangat juga ibadah online. Jadi ibadah yang nanti aja kalau pandemi COVID udah berlalu. Melayani pekerjaan Tuhan, enggak lah. Zaman COVID kan sepi, nggak usah pekerjaan Tuhan, nggak usah dilayani. Jadi mulai lelah. Belum mati ya, belum mati rohani, lelah rohani. Ya, Sulaiman pernah mengalami kelelahan rohani ini. Sampai dia bilang gini, apa aja sia-sia ya, orang hidup sia-sia ya, bersenang-senang sia-sia ya. Tapi pada ayat-ayat yang selanjutnya tertentu, dia mulai menyadari tidak ada kesia-siaan kalau kita mengenal Kristus. Semua yang dialami sia-sia kalau kita sedang mengalami kelelahan ini. Sia-sialah, nggak usah makan, ya sia-sialah. Toh besok juga lapar lagi. Jadi makin lama makin merosot. Fisiknya makin merosot, psikenya, jiwanya makin merosot, rohnya juga makin menurun. Yang paling payah yang terakhir itu, udah bosan hidup. Saya percaya, saya yakin di sini nggak ada yang bosan hidup. Buktinya segar-segar semua. Ya, Ibu Ati sangat antusias bikin masakan tiap minggu. Saya harus mengingat kalau makan itu ini bikinannya Ibu Ati begitu. Ya, ini Ibu Ati bukan orang Jawa, tapi makanannya makanan Jawa. Jadi ingat-ingat Gunung Merapi itu ya. Bosan hidup, ya. Lalu minta mati saja. Nah, ini yang dialami Elia. Terakhir udah gak sanggup, mati saja lah, gitu ya. Hati-hati, jangan sampai parah. Kalau lelah fisik, cepat atasi, sehingga tidak mengalami kelelahan psikologis. Kalau ada gangguan sehingga lelah secara psikologis, atasi, ya. Karena kita tidak ingin sampai mengalami kelelahan
spiritual. Nah, penyebab lain kelelahan spiritual ini baru salah satu penyebab. Kita hari ini yang paling penting, kenapa sampai kita bisa melihat Elia mengalami kelelahan spiritual, minta mati aja. Yang pertama adalah dia merasa lebih baik daripada yang lain. Dia merasa lebih baik daripada yang lain. Artinya apa? Sombong. Ini salah satu penyebabnya. 1 Raja 19 ayat 4 kita tadi sudah baca. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Loh, aku minta mati aja. Soalnya aku ini nggak lebih baik daripada moyang-moyangku. Berarti semula dia merasa dia lebih baik. Makanya dia stres berat. Kalau mau menghindari diri dari kelelahan psikologis maupun kelelahan rohani, jangan sombong. Sombong artinya menempatkan dirinya tinggi sekali. Ternyata cuma di awang-awang aja, cuma pikirannya aja yang merasa tinggi. Ternyata ada di bawah. Jadi kecewa. Ternyata aku ini kalau lebih baik daripada nenek moyangku. Jangan sombong. Sombong itu ancaman. Amin. Yang kedua, merasa sudah berbuat banyak bagi Tuhan. Dua kali, saudara baca kembali nanti malam. Dia mengungkapkan ketika Tuhan tanya, kamu lagi apa? Yang lebar. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku orang yang kasih, dan mereka ingin menyambut. Ini Tuhan tanya dua kali. Jawabannya sama. Aku ini bekerja segiatnya bagi Allah. Tuhan tanya kamu sedang apa? Kalau Tuhan sampaikan dua kali kepada Elia, malam ini renungkan hal yang sama, artinya dua kali tanya. Pertama, artinya yang ditanya itu penting. Pertanyaan itu penting. Sampaikan malam ini. Tanya saya. Kedua, apa artinya? Artinya Tuhan tidak puas dengan pan Elia yang begitu. Ya, apa? Jawabnya saya sudah melakukan ini, saya udah bangun ini, udah melakukan. Tuhan, saudara sudah apa? Besok apa yang kita
last song, let's just give it everything we got. Just praise God with all of our hearts. Saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan, doa syafaat, dan semua bekerja dalam doa syafaat ini. Semua berdoa, tidak hanya saya yang berdoa. Jadi saudara-saudara, sementara saya menyebutkan nama ataupun tidak menyebutkan nama, saudara boleh berdoa sendiri menyebutkan siapa yang saudara mau doakan. Ya, kalau sedang doa yang sakit, saudara ingat yang sakit. Kalau saudara yang susah, ingat yang susah. Mari kita bersama-sama bersatu, aktif bekerja bagi Tuhan. Doa saudara itu penting di mata Tuhan. Sama pentingnya dengan doa pendeta. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersama-sama bersyukur untuk hak istimewa kami boleh datang ke hadapan hadirat Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, untuk menaikkan doa kami. Pertama-tama kami mau doakan untuk bagi pekabaran Injil-Mu di mana-mana. Kami berdoa Tuhan, di Sudan, di China, di Somalia. Kami berdoa bagi di Nepal, di Indonesia, di Costa Rica, semua negara Amerika Latin, Korea Selatan, Korea Utara, Eropa yang memerlukan Tuhan. Kami berdoa juga bagi yang di China, di Taiwan. Dan kami berdoa bagi yang di Amerika juga Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau yang akan mengadakan kebangunan rohani
Di mana-mana orang boleh memberitakan Injil. Kini kami juga mau berdoa bagi gereja-gerejamu Tuhan, supaya orang yang sudah menerima Injil hidup di dalam Injil, supaya orang yang telah menerima Tuhan hidup dalam percaya, supaya mereka semua kuat di dalam Tuhan, berbuah lebat. Kami berdoa bagi di Amerika, di Indonesia, di Filipina, di Costa Rica. Kami berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang memakai gedung ini. Kami berdoa bagi gereja segala denominasi Tuhan. Biar ada kegerakan Roh Kudus yang membuat gerejamu hidup dalam percayanya, menjadi bukti bahwa Injil mengubah hidup mereka. Kami berdoa bagi persoalan anak-anakmu yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa bagi Esther. Kami juga berdoa bagi Pendeta Petrus. Kami berdoa juga bagi Bruno, anjing kesayangan keluarga. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang memerlukan terobosan-terobosan jalan keluar bagi masalah mereka, baik itu izin kerja, izin tinggal, dan pekerjaan yang baru, yang lain-lainnya. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Yanti. Kami berdoa bagi pemuda-pemudi kami Tuhan, the youth, the young adult, the children in their school, facing all kinds of challenge and temptation and problems. May they survive. May they not only survive, they thrive successfully. The strength that coming from you, the patience that coming from you, the diligence that's coming from you. Bless their school, Lord. Bless their study from elementary to up to university. Bless them all, Lord. Thank you, Lord. Now we are going to pray together the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever. Amen. Now, beloved in Christ, I would like to read the blessing for you from the book of Psalm. I will say the blessing in my faith, and you accept this by your faith, and it will happen. Saya akan mengucapkan Mazmur 20 ini dari iman saya. Saudara menyambut dengan iman saudara, dengan menyatakan amin, dan akan terjadi. Semoga Tuhan menjawab engkau di waktu kesesakan. Semoga kuasa Allah Yakub melindungi engkau. Semoga Ia mengirim bantuan dari rumahnya dan memberi pertolongan dari Bukit Sion. Semoga Ia ingat akan semua persembahanmu dan senang dengan segala korban bakaranmu. Semoga Ia memberi segala yang kau inginkan
dan membuat segala rencanamu berhasil. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, the grace of our Lord Jesus Christ, kasih dari Allah Bapa, the love from God the Father, dan persekutuan dalam Roh Kudusnya, and the fellowship in His Holy Spirit be with you all, menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya, until forever and ever. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan duduk, mengambil saat teduh. Tuhan memberkati semua.